Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak RT dan seluruh para ahli ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bapak ibu-ibu, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah, kalau dalam nahu itu disebut ahifanya, ahifanya itu akan pengganti, ya. Pengganti dari Syekh Tengku Halim. Jadi kita pembahasan kemarin masuk ke rukun, ya, serukun ini, ya. Tapi kami lebih tidak menyambung dari pembahasan beliau, jadi tidak enak rasanya Bapak, ya. Nah, karena kita adalah bagian daripada akan melaksanakan kurban, maka saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan kurban, karena nanti kalau sambung dengan bentuk beliau enak rasanya, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak beberapa lama lagi kita akan melaksanakan hari raya kurban yang lebih kurang mungkin sekitar ada 2 bulan lagi, ya, lebih kurang. Nah, dengan demikian kita akan menjelaskan terutama definisi dulu, definisi daripada kurban. Nah, kurban adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu sering kita mendengarkan surah Al-Kautsar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Di sini juga, ya. Fasholli, maka sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Di sini kita lihat fi'il amar. Amar, perintah. Amar itu artinya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Nah, namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, kurban itu adalah merupakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Namun kalau di dalam kitab fikih itu kurban itu ada terbagi 2 pembagian. Ada namanya kurban sunnah dan juga adanya kurban wajib. Nah,
sunnah, maka itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Namun kurban wajib juga dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Cuman perbedaannya, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kurban wajib seperti contoh orang yang bernazar. Misalnya anaknya sakit atau suaminya sakit atau istrinya sakit. Kalau anak saya sakit sehat, maka saya akan kurban hari raya. Ini kurban nazar. Dan itu wajib dibayar karena itu adalah hutang. Namun kalau kurban itu adalah kurban sunnah, maka di sini ada pembagian dalam mazhab berpendapat bahwa kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Tetapi kalau ada sebagian mazhab yang berpendapat bahwa kurban itu adalah hukumnya wajib kalau orang itu adalah orang kaya yang benar-benar punya kemampuan. Berarti setiap tahun wajib dia mengeluarkan atau berkorban. Tapi dalam masa yang ini tetap hukumnya sunnah muakkad. Nah, berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca sedikit dalam kitab fikih berkenaan dengan kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dibuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini banyak orang yang berbeda pendapat berkenaan kurban. Berapa cara pembagiannya seperti apa? Kalau ingin mendapatkan sunnah Nabi, kalau ingin mendapatkan sunnah Nabi, maka kurban itu dia dagingnya atau hasil kurban dibagi menjadi 3 bagian. Ini kalau anda mendapat sunnah. Tapi rata-rata saya lihat di lapangan dibagi rata kurban, semua dapat. Tapi kalau ingin mendapatkan sunnah Nabi dalam berkurban, dia kurban itu dibagi menjadi sepertiga. Menurut Imam Nawawi, An-Nawawi. Kalau Nawawi Imam Paten, bukan An-Nawawi. Terbagi 3, sepertiga. Nah, ini saya jelaskan di sini dalam fikihnya. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, ini kalau kurban sunnah ya. Cara pembagiannya adalah ini ya. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'in biha. Boleh si berkorban memakan daging korban itu, korban tatawu, korban sunnah. Boleh dia memakan daging korban itu, bal yajibu alaihi tasaddaqu. Dan bahkan juga dia harus mensedekahkan. Berapa bolehnya? Sulusan, sepertiga. Kita buat contohnya daging korban hasilnya 90 kilo. Berarti orang yang memiliki kurban boleh memakan sepertiga, berarti 30 kilo. 30 kilo. Nah, boleh. Kadang ada orang tuh bilang ini spasi orang tidak boleh, ini boleh. Bukan boleh. Ambil sepertiga. Nah, wa amal thulutsani, sedangkan 2/3 kemana perginya? Thulutsani faqila yasaddaqu bihima. Sedangkan 2/3 disebutkan bahwa disedekahkan. Dan itu adalah menurut pendapat Imam Nawawi, dan juga dijelaskan dalam pendapat yang lain, sulusan 1/3 dari 2 tadi, 1/3 lil muslimin al-awliya.
Sebentar lagi 1/3 untuk orang yang berkorban. Misal orang berkorban 7 orang, 30 dibagi 7, berarti berapa hasilnya? 30 dibagi 7. Nah, boleh 1/3. Nah, sedangkan 1/3 yang lain adalah lil muslimin al-awliya, untuk orang muslim yang menengah ke atas, seperti orang kaya, boleh diberikan 2/3. Sementara yang 1/3 terakhir untuk siapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa wa yatasaddaqu bi thulutsin 'alal fuqara wal masakin. Sementara yang 1/3 berikutnya adalah disedekahkan khusus untuk fakir miskin, dan itu lahmiha, minal lahmiha, dagingnya saja. Tidak boleh tulang, tidak boleh kulit, tidak boleh isi perut, khusus untuk fakir miskin. Itu 1/3 yang terakhir. Itu cara sunnahnya untuk membagi daging kurban. Tapi kalau dibagi rata boleh ya Ustaz? Boleh. Tapi kalau ingin mendapatkan sunnahnya seperti itu. Namun lebih afdalnya orang yang berkorban, dia boleh, ini boleh ya, boleh mengambil 1/3. Tapi lebih afdalnya adalah cukup hanya untuk sekedar makan saja. Itu lebih afdal, lebih diutamakan. Misalnya dalam satu orang berkorban 1 sapi, dia ambil 1/3, 30 kilo misalnya dari 90. Ada saya ambil 2 kilo aja, itu lebih afdal, lebih utama. Atau saya ambil 5 kilo aja untuk bersedekah di rumah, boleh. Itu lebih afdal kalau dibandingkan mengambil 1/3 dari hasil ini keluar. Tapi boleh dan juga mendapatkan pahala sunnah. Tapi keutamaannya ambillah sekedar untuk cukup makan saja. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan sunnah seperti inilah cara dalam pembagian daging kurban dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa demikian? Kenapa orang fakir miskin itu hanya khusus dagingnya saja? Supaya mereka itu diistimewakan. Tujuan daging kurban itu pada pokok tunggalnya adalah untuk membahagiakan fakir miskin. Sementara yang didapatkan mereka adalah tulang menulang. Kapan ada pahala sunnahnya? Nah, ini mesti harus kita ingat. Kalau saya ya, kalau setiap keluarga Ayu atau ibu kurban, itu saya yang menyembelih sendiri dan saya yang langsung mengajarkan atau menyampaikan kepada panitia yang bekerja untuk membagi seperti apa yang disunahkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya kalau memang mohon maaf ya sama rata semua bagiannya, fakir sama tulang dapat juga apa, dapat orang kaya juga sah, dari kurbannya sah. Cuman pahala sunnahnya belum kita temukan. Karena keistimewaan untuk fakir miskin belum ada di situ. Nah, tapi berbeda dengan zakat. Kalau di zakat dibagi merata, bisa tidak mendapatkan keabsahan zakat. Contoh, seperti contoh ini, amil dibagi sama dengan fakir miskin. Nah, ini ada terjadi dibagi rata. Nah, ini hal ada juga, mohon maaf, di kampung-kampung itu kalau masalah zakat itu tanpa amil, itu mayoritas rata-rata di kampung. Ternyata kita lihat di sudut-sudut sana ada fakir miskin yang tidak dapat. Ternyata bapak imam masjid bertumpuk berasnya. Dan itu fakta banyak sekali terjadi di kampung-kampung.
duit berjuta-juta dapatnya, beras berkarung-karung, sementara ada fakir miskin yang di sudut, yang tidak terkenal, tidak mendapatkan apa-apa, dan ini bisa menjadikan ketidakadilan dalam pembagian zakat. Nah, sama hal yang seperti ini, masalah kurban. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, daging kurban wala yubayyu. Tidak boleh dijual-jual, Pak. Daging kurban tidak boleh dijual. Ada pula, mohon maaf, di dalam panitia itu, mohon maaf, hasil dari kurban itu diambilkan sisi upah untuk orang yang motong, untuk orang yang bekerja. Tidak boleh. Upah itu tidak boleh diambil dari hasil dari kurban. Boleh. Kalau mau mengupah panitia atau mau mengupah, nah ini kan yang terjadi. Maka misalnya orang tukang potong, kita beritahukan kepada orang yang berkorban bahwa supaya dibayarkan orang yang panitia kurbannya. Kalau memang main upah, tapi tidak boleh. Nah, ini banyak terjadi di kampung-kampung. Tetapi kalau seko khusus untuk orang yang membeli tadi, nah ini banyak terjadi di kampung. Ini bahaya, bahkan jatuhnya hukum haram perbuatan yang seperti itu. Ini mesti harus kita waspadai. Nah, inilah tugas kita bersama, bagaimana upaya untuk menyebarluaskan syariat ini agar supaya masyarakat awam, masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum syariat, agar mereka benar-benar melaksanakan daging kurban sesuai dengan aturan syariat. Atau ada juga yang mohon maaf, yang melaksanakan kurban panitia tanpa sepengetahuan dari sang yang berkorban, kumpul uang sekian, misalnya nih 2,5 juta, 2,5 juta 7 orang. Kalau 7 orang berapa? 17,5 juta kan? 17,5 juta. Nah, diambillah untuk proses-proses segala hal tentang kurban, diambil dari uang itu. Nanti ini hati-hati juga. Hati-hati. Ada lagi, mohon maaf, karena saya pernah jadi panitia kurban. Diambilnya jauh-jauh hari, ini panitia nih. Diambilnya jauh-jauh hari, karena jauh hari adalah murah. Dikumpul duitnya 2,4 juta. Berarti kalau 2,8 juta, 19,5. Jauh-jauh hari. Nah, jauh-jauh hari dibelinya sapi. Ya memang sepikul lah dagingnya 100 kilo misalnya, 100 kilo. Tapi harganya 15, yang sisanya diambil keuntungan. Auzubillah misalnya. Ini bahaya. Dan saya ada beberapa menemukan hal yang seperti itu di lapangan. Ada pula, maaf jangan beli sapi yang kecil-kecil. Sapi yang kecil-kecil karena untuk dapat buat beli sekolah apa, ngundang buat pentas, diambil dari hasil biaya pungutan kurban. Ini bahaya sekali. Jangan dibuat seperti itu, Bapak Ibu. Kecuali sudah menjadi kesepakatan dengan orang yang berkorban, sepakatnya bahwa hasil pengumpulan korban 2,5 juta. Sementara tolong tambahan untuk buat pentas, dikomunikasikan. Jangan hanya kita yang menentukan panitia, tahu-tahu teka-teka diambil dari uang hasil kurban. Ini bahaya sekali. Seharusnya dari kurban yang didapatkan 7 orang mendapatkan satu. Misalnya kalau jauh-jauh hari 19,5 juta mendapatkan kumpulan dari kurban itu misalnya sampai 150 kilo. Karena dia untuk ada lebihnya, dibuatnya 100 kilo. Sisa uang itu digunakan untuk kepentingan yang lain. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Mengurangi dari hasil uang yang ada
akan berkurang daging kurbannya. Ini adalah bagian daripada maksudnya bagi panitia kurban. Nah, ini mesti kita harus ingatkan juga Bapak Ibu supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti demikian. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ada tadi kurban wajib, artinya kurban nazar. Kalau kurban nazar seperti apa? Wala yaqulul mudhi syai'an minal mudhiyatil manzura. Dan tidak boleh memakan sedikit pun syai'an dari hasil kurban nazar bagi orang yang bernazar. Tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, misalnya nih, saya berniat, ya Allah kalau sembuh anak saya akan kurban hari raya ini. Nah, itu kurban nazar wajib. Saya yang bernazar tidak boleh memakan daging walaupun secuil. Tidak boleh. Bagaimana caranya? Tidak boleh. Bal yajibu alaihi tasaddaqu bi jami'i lahmiha. Tetapi katanya wajib disedekahkan semuanya. Bi jami'i lahmiha, semuanya daging itu disedekahkan. Kulitnya saja tidak boleh kita makan. Bagi orang yang bernazar tidak boleh, haram hukumnya. Apabila hal itu terjadi, dilakukannya, dimakannya, maka hukumnya adalah haram, dosa. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi fenomena, ini fenomena ya. Banyak gejolak yang berpendapat, banyak sering. Ada sebagian orang mengatakannya orang yang kalau belum akikah tidak boleh berkorban. Nah, ini banyak terjadi. Kalau belum ada akikah belum berkorban, kita harus akikah dulu baru berkorban. Ini keliru. Ini pendapat yang sangat keliru. Padahal antara akikah dan kurban tidak ada hubungannya sama sekali. Tujuan akikah adalah dua. Rasa syukur kita kepada Allah sudah dianugerahkan anak. Yang kedua, tujuannya adalah semoga Allah memberikan dia tumbuh besar menjadi anak soleh-solehah. Tujuan akikah. Sedangkan kurban adalah untuk kendaraan kita di pada masyarakat di hari kiamat kelak. Ini jauh berbeda, tidak ada sama sekali. Tidak ada hubungan antara akikah dan kurban. Memang, ya betul, hadis menjelaskan bahwa anak itu akan tergantung, ya kan? Tergantung apabila tidak dilaksanakan akikah. Itu ya. Tapi masalah dengan kurban, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa tidak sah kurban kalau belum akikah. Ini keliru pendapat ahli seperti ini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian apa hakikat tujuan kurban itu? Nah, ini mesti kita harus tahu. Tujuannya untuk apa? Tidak ada lain adalah tujuannya tanda kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita rasa syukur kepada Allah taala, sehingga kita menyisihkan sebahagian harta kita untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Ini salah satu misi tujuan daripada akikah itu sendiri. Orang yang kaya berlimpah ruah hartanya, dia sanggup membangun rumah yang bermegah-megah,
rumah 2, 3 tingkat, 4 tingkat, ruko, rumah di situ ada, di sini ada, kebun di situ ada, di sini ada, tapi menyumbangkan 2,5 juta untuk fakir miskin merasa berat. Maka ibadah yang paling utama adalah ibadah sedekah. Paling utama, yang paling dicintai Allah ibadah adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena manfaat sedekah itu orang lain yang menikmati. Kita hanya mendapatkan pahala. Berbeda dengan sholat. Sholat untuk kita, nikmatnya puasa untuk kita. Tapi kalau sedekah, manfaat atau kenikmatannya orang lain yang menikmatinya, sementara kita diberikan pahala. Ibadah inilah yang sulit dilakukan oleh orang-orang. Karena dalam fikih disebut al-insanu makhilun, manusia itu pelit, manusia itu kikir. Yang namanya memberi itu sangat sulit. Makanya dalam mazhab yang lain bahwa kurban itu wajib. Kenapa wajib? Wajib bagi orang yang punya kemampuan setiap tahun wajib dia berkurban. Dan artinya bahwa dia wajib setahun menyantuni orang-orang fakir miskin. Nah, sampai itu ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada yang tanyakan. Pertama kita berkorban. Ikut korban, apakah boleh kita menghendaki daging yang kita tentukan? Pokoknya saya minta hatinya. Apakah boleh seperti itu? Yang kedua, di saat kita mau memotong korban sapi ini kita ikat lepas. Jadi kita jadi lepas di saat kita kejar. Ini pokoknya kita korbankan 3 hari, masa 2 hari, 3 hari kan untuk pemotongan. Ini akan hari terakhir. Jadi saat kita memotong sapi ini lepas, lalu kita kejar tangkap, dia tuh masuk ke lubang kaki kita patah dalam keadaan cacat. Sedang ini darurat keadaannya karena besok kan mungkin lagi, kalau mungkin mencari sapi bagaimana, dan dana ini sudah untuk membeli sapi. Bagaimana hukumnya sapi yang dalam keadaan cacat? Sedang tadi sapi ini kan dalam waktu korban tidak boleh dalam keadaan cacat. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tadi bahwa apa nama itu? Minta daging korban tadi yang telah ditentukan Mengkhususkan, gitu ya, mengkhususkan. 1 kilo. Orang yang berkorban mengkhususkan saya minta itu, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari definisi yang ada di sini, dijelaskan di sini, boleh dia mengambil hanya sepertiga, apapun yang menjadi ketentuan panitia itulah yang diterima. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan saya nak khususkan hatinya, gitu nah, nak khusus nak hatinya atau untuk obat hati, gitu nah, hati atau limpahnya diutamakan adalah berikan serahkan dengan panitia. Apapun yang menjadi ketentuan panitia itulah yang kita terima, itu lebih diutamakan, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan hewan yang cacat. Kalau kita lihat dalam masalah hewan di sini ya, nah masalah hewan, apakah boleh hewan itu hewan yang cacat? Nah, pada proses kita membesarnya, proses besar, kita proses besar bahwa hewan itu memang elok, lah bagus, dan berpatah dan ini, namun pas waktu hari H dalam proses karena membunuh penyembelihan diikannya patah. Ini bukan khusus sengaja, Pak. Ini bukan khusus sengaja. Tapi yang tidak boleh dari awal kita mencari daging korban, kita cari yang
yang tidak sempurna. Mohon maaf, jangankan kata kurang umur saja tidak boleh. Tapi di hari H lah kita cari dengan sempurna, waktu mulai pemilihan ingkarnya patah. Ini unsur ketidaksengajaan. Ini bukan sengaja. Ingat ini, kalimat kata-kata itu tadi adalah unsur sengaja. Dari awal kita nyari, lah tahu cacat kita ambil juga, tidak lahir timbulkan. Nah, itu yang dijelaskan dalam fikih Fathul Qari Al-Mujibu dalam kitab Al-Bajuri juga seperti itu. Nah, namun kalaulah sudah kita berupaya mencari yang terbaik, jangan sapinya lah elok sapinya tahu-tahu hari A patah. Dan patah itu bukan karena unsur sengaja, sah tidak korban, tetap sah korbannya. Tapi lagi lebih afdal kalau masih ada waktu tengah untuk kita memperbaharui, lebih utama kita perbaharui. Ya, perbaharui artinya kita ganti dengan hewan yang lain. Nah itu. Pertama, kita ganti dengan hewan yang lain. Namun kalau sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukannya, maka laksanakanlah. Masalah sah kalau tidak sah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting itu adalah berusaha. Tapi kalau dari awal kita lakuin macam itu, lagi bilang sama si penjual sapi, Pak, ini kurang tahunnya, kurang sehari dari ukuran yang sudah ditetapkan. Ada bapak ada menjadi korban, ada sah korban. Itu disebut dengan sedekah jadinya. Jadi daging itu menjadi sedekah, bukan disebut dengan udhiyah, korban tapi sedekah. Nah, gitu. Sama halnya yang contoh yang lain misalnya. Kita berupaya untuk dapat korban. Tahu-tahu sapinya itu lompat sini. Kalau sapi dia ada semua lompat. Nah, dicucuk tunggul, tahu tunggul? Misalnya udah dilepas, nah ada tunggul dari kayu, dicucuk, kena, baiklah perutnya atau kakinya kan bagian daripada cedera, dia tidak bercedera, dia harus mulus, kurus tidak boleh ya, kurus yang tidak mendapatkan daging yang sempurna itu tidak boleh. Kecuali yang boleh itu patah kandungnya masih boleh. Dan itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh patah kandung misalnya. Nah, tapi kalau unsur ketidaksengajaan seperti tadi, tahu lubang dia kena kayu misalnya, kena memompa sapi tadi. Nah, hal itu adalah hal yang unsur ketidaksengajaan. Insya Allah maafkan, Allah maafkan hal-hal seperti itu. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini yang sering jadi dilema dalam sebagai panitia kurban, masalah pembagian, Ustaz. Di suatu RT itu misalnya jumlah kakaknya cuma 30. Nah, 30. Dia minta lebih 40 atau 50. Sedangkan yang lainnya tidak kebagian. Sering terjadi ini, Ustaz. Sementara untuk yang lain-lainnya kurang. Gimana hukumnya, Ustaz? Yang minta kupon itu, yang menerimanya gimana hukumnya, Ustaz? Minta padahal ukurannya 30, minta 40. Ya. Padahal di situ ada 2 RT di sana, gitu. Satu RT ya. Nah, ternyata dari korban itu banyak lebih gitu ya. Yang untuk yang lainnya kurang, Mas. Yang lainnya kurang. Misalnya kemarin tidak di sini, Ustaz, ya. Di sini. Untuk yang jemaah tetap di sini nggak kebagian, cuma separuh yang kebagian. Sementara RT
para RT-nya mintanya lebih, nggak sesuai dengan warganya. Gimana hukumnya Ustaz? Oh gitu. Wah. Jadi dilema kan? Nah, inilah yang disebut dengan panitia tadi ya. Makanya kalau dalam bab zakat itu dibuat bentuk kata amil. Inna masadaqatul fuqara wal masakin wal amil. Kayak gitu. Kenapa hal ini yang mesti harus ada panitianya? Itulah itu saya bilang tadi. Untuk supaya pembagian itu merata atau pemerataan dalam bagian. Karena di situ akan menimbulkan gejolak. Satu, apa? Kalau tidak adil, pasti akan ada namanya timbul fitnah. Sudah ada contoh itu. Situ ini, nih. Ini, mohon maaf. Kalau kita buat contoh yang baik, pemimpin itu, ini pemimpin yang kita masuk pemimpin. Pemimpin itu, kalau tidak ada hal-hal yang sangat bergejolak dalam penerapan hukum, masyarakat tidak akan pernah memahami isu ini, isu itu. Nah, karena caranya berbeda, luar dari koridor hukum, maka pasti orang akan bergejolak. Orang akan bertolak belakang dengan apa yang dia berikan. Sama halnya tadi, Pak. Maka dengan demikian, orang yang seperti itu disebut dengan ama. Kamu bahasa Arab. Kalau dalam ini dalam bahasa Arabnya koma. Jadi dia ingin untuk mendapatkan lebih apa yang sudah mereka korbankan. Ini keliru. Nah, lebih parah lagi, misal contohnya. Ini orang 7 nih. Ini yang nakak 2 kilo, ini nakak 5 kilo, ini nakak 10 kilo misalnya. Nah, sementara sepertiga sudah lewat, tidak satu barang ya. Dasar. Nah, hukum yang seperti ini bisa dalam kategori zolim. Kenapa zolim? Karena zolim itu Pak ada dua metode. Ada zolim menindas orang lain, contoh misalnya korupsi, orang koruptor. Padahal ini adalah saluran tujuan untuk ini, tahu dimakan zolim. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang zolim. Dia ingin menang sendiri. Mereka ingin mendapatkan kepuasan sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Padahal sebenarnya yang lebih elok itu dari itu, ini mohon maaf. Misalnya, kita ini berado, kita punya mobil, kita punya kebun, kita punya mewah, punya segala macam. Bahkan akan dari setiap hari. Kalau orang yang hatinya lebih bersih, dapat dengan itu dong hantar tidak pakai miskin. Ini hati orang yang bersih, hati orang yang istimewa. Lebih parahnya, nyolah tahu bahwa punya ini punya banyak lagi, banyak lebih. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang syarakat. Ini gambarannya. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami yang dengan waktu yang mendesak dari mendadak. Dia mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf, mengakhiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khalid. Dan selanjutnya kepada Bapak Ustaz Adil sudah menyediakan snack malam. Kami minta untuk ke tempat yang telah disediakan. Lebih kurang kami mohon maaf. Bila ada kebudayaan, wassalamualaikum